Terus kapan Rasulullah itu bisa menjadi sukses? Kita tahu bahwasanya Rasulullah itu di Mekah itu kena lemparlah bikin tai unta, kena lemparlah pakai batu, kena caci, kena maki, mau dibunuh dan sebagainya. Banyak sekali tantangan Rasulullah itu ketika berdakwah. Tidak seperti sekarang ini. Kenapa bisa itu terjadi kesuksesan pada diri Rasulullah? Yuk, siapa bisa jawab? Kenapa Rasulullah hidupnya bisa sukses? Ayo, ayo. Siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah nih. Pipet 1. Yuk, yuk. Apa kunci Rasulullah sukses? Ini yang mau kita contoh dalam kehidupan. Ini akan kita kupas. Apa? Sabar. Sabarlah, aku nengok kau nih. Ayo, ayo. Kunci Rasulullah itu sukses. Kita sudah banyak membaca sejarah peradaban Islam. Kita sudah banyak membaca riwayat Nabi. Sudah sampai kita ke Qismu Ali, tingkat yang paling tinggi. Terus bagaimana inti daripada perjalanan Rasulullah itu? Apa sih yang membuat Rasulullah itu sukses? Apa? Jawab. Apa yang membuat Rasulullah itu sukses? Beristri 2. Nanti dengar-dengar mualim dan nggak enak, mau pula dia. Biiznillah. Iya, dengan biiznillah lah. Tapi apa peristiwa yang membuat Rasulullah itu sukses, dan apa sifat Rasulullah itu membuat dia sukses hidupnya sehingga sampai sekarang dikenal Rasulullah itu? Kita tak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi pada saat kita berucap selalu kita mengatakan salawat kepada Rasulullah, kita rindu kepada Rasulullah. Padahal dalam kamus bahasa Indonesia rindu itu dikatakan pernah jumpa, tapi tak lama tak jumpa akhirnya timbullah rasa rindu. Itu baru dinamakan rindu. Sementara kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW, tapi selalu kita katakan ungkapan rindu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kesuksesan Rasulullah itu. Lantas di mana letak awal kesuksesan Rasul itu? Semua kita kepingin berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat. Tidak ada lagi yang bisa menolong kita di hari kiamat nanti ketika kita di mizan, ketika kita ditimbang selain syafaat daripada Rasulullah Muhammad SAW. Tak pernah kita berjumpa dengannya, tapi kita rindu dengannya, dan dia sudah berjanji untuk menyelamatkan kita nanti di hari kiamat kelak. Dan sampai sekarang namanya terus kita sebut-sebut. Nah, jangan kalian bikin aku lupa pula dengan pertanyaanku ini. Nah, coba. Apa yang membuat Rasulullah itu sukses? Ini akan kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang membuat Rasulullah itu sukses adalah, kalau kita bilangkan pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah dinamakan apa? Hijrah. Hijrah itulah yang membuat Rasulullah itu sukses. Ya. Apa itu hijrah? Hijrah itu di dalam kamus bahasa Arab dikatakan dengan pindah. Rupanya pindah inilah yang membuat kita ini akan sukses. Adik-adik sekalian, yang alia, yang sanawiyah, dengarkan ini baik-baik. Insya Allah kalau kalian dengarkan ini, kalian terapkan ini, jadi dokter kalian semua. Setelah ditelusuri, ada dua makna pindah. Yang pertama pindah tempat, dan yang kedua adalah pindah sifat. Pindah tempat inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, karena tempat di awal di Mekah tidak memungkinkan Rasulullah itu akan mengembangkan Islam sehingga Islam bisa seperti ini sekarang ini. Islam sampai di Kedesianam ini, sampai Islam di Batubara ini.
Karena tidak memungkinkan di Mekah itu, makanya Rasulullah hijrah pindah dari kota Mekah ke Madinah. Begitu juga kita hidup ini, Bapak, Ibu, adik-adikku. Kalau kalian umpamanya tidak berkembang kalian hidup di kampung ini, maka kalian hijrah, pindah kemana? Pindah ke kampung orang lain. Enggak sanggup juga di sana, Ustaz, enggak sukses juga di sana, pindah lagi. Pindah ke mana, Ustaz? Pindah ke kampung lain. Sampailah menemukan bentuk kesuksesan itu. Itulah yang dikatakan dengan hijrah secara tempat. Lantas makna yang kedua adalah hijrah secara sifat. Secara sifat ini bagaimana, Ustaz? Dia tidak hijrah ke luar kota, tidak pindah keluar kampung, tapi sifatnya yang dipindahkannya. Sifat dari malas menjadi rajin. Suka main Mobile Legend dulunya, sekarang tak lagi. Suka main Free Fire dulu, sekarang tidak lagi. Dulu bercewek, sekarang tidak